Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 1. Yesus, berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu, agar kami mengikuti jalan terang dalam sinar-Mu. Langkah kami aman dalam bimbingan-Mu. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 15 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang najis? Makanankah? Minumankah? Itukah yang menajiskan orang? Atau tidak mencuci tangan sebelum makan? Itukah yang menajiskan orang? Hal inilah yang dijawab oleh Yesus dalam nas ini. Apakah tidak mencuci tangan sebelum makan merupakan tindakan yang melanggar hukum Taurat? Ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, perbuatan itu sudah melanggar hukum Taurat. Kita bisa baca di ayat 2. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Ada dua alasan mengapa Tuhan Yesus menyatakan demikian. Pertama, Yesus menegur kemunafikan mereka yang menggantikan hukum Taurat dengan ajaran tradisi mereka. Kita baca. Mungkin pada mulanya tradisi-tradisi seperti itu dimaksudkan untuk mendorong dan memastikan orang Israel taat sepenuhnya terhadap hukum Taurat Tuhan. Misalnya, tradisi menjanjikan persembahan uang atau harta yang diberikan ke bait Allah. Mungkin dimaksudkan supaya umat setia beribadah kepada Allah. Praktiknya, tradisi ini bahkan mengizinkan seseorang untuk mengabaikan perintah Tuhan yang lebih prinsip, yaitu menghormati orang tua. Kedua, sebenarnya makan dengan tangan yang belum dicuci tidak melanggar hukum Taurat. Inti hukum Taurat bukan terletak pada peraturan-peraturan jasmani, melainkan terletak di hati. Kita bisa baca di ayat 18. Hati yang kudus akan menghasilkan perbuatan kudus, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Yesus mengecam tradisi yang hanya mementingkan tindakan lahiriah, tetapi mengabaikan yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap perkataan kita selalu mengucapkan puji Tuhan, haleluya. Namun hidup kita tidak berubah. Bahkan kita sering menjadi polisi bagi orang. Sering membungkus diri dengan kata pelayanan, melayani. Tetapi sebenarnya
Kita mau mengambil keuntungan hanya untuk mendapat pujian dari manusia. Sikap dan tindakan kita sering mengecoh orang lain, tetapi percayalah bahwa kalau kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Adalah lebih baik hidup di dalam ketulusan daripada hidup dalam kemunafikan. Di dalam Markus 7 ayat 18 sampai ayat 19 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan." Kita bisa baca di ayat 22. Maka dari itu, tetaplah hidup di dalam terang yang dari Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, serta menjauhkan kemunafikan dari dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan agar selalu menghidupi firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Bapa yang baik, ingatkan kami agar selalu mau bertobat, meninggalkan hidup lama, serta menerima hidup baru, taat di hadapan Tuhan. Bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, serta iman kami teguh di dalam Tuhan. Ingatkan kami beribadah di hadapan-Mu. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Engkau berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur kepadamu. Engkau sertai hidup mereka, berikan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.